Ingvar ya sangat menekankan fundamental dari leadership yang ia gunakan, yaitu love, cinta. Perasaan kepedulian yang tulus datangnya dari lubuk hati terdalam katanya. Maka tidak heran ya, menurut Global Employee Engagement Study ya tahun 2021, 79% karyawan IKEA mengaku nyaman bekerja di sana. Suatu angka yang fantastis ya, 79 sampai 80% ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga video-video yang selama ini kami rutin persembahkan untuk Anda, itu membantu Anda menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Tidak hanya sekedar pimpinan. Nah, apa itu perbedaan pemimpin dan pimpinan? Sepertinya Anda perlu nonton video-video saya sebelumnya. Sahabat semua, kalau saya sebut nama leader yang satu ini, mungkin tidak banyak dari Anda yang familiar. Karena sosok yang humble satu ini memang jarang muncul di media massa. Apalagi setelah kepergiannya pada tahun 2018, 5 tahun yang lalu. Meninggal dalam usia 91 tahun. Tapi walaupun dia meninggal, legasinya yang beliau tinggalkan, saya yakin Anda mungkin mendengarnya. Atau bahkan produknya ada di rumah Anda. Kira-kira sudah mulai kebaca ya. Siapa tokoh ini? Ya, yang produknya ada di rumah Anda, yang kalau Anda belanja ke sana menyenangkan gitu ya. Ya, dialah Ingvar Kamprad. Seorang pengusaha asal Swedia yang jiwa berbisnisnya sudah muncul sejak usianya 5 tahun. Ada yang sudah pernah mendengar namanya? Ya. Kalau Anda sudah mendengar namanya, tentu asosiasi yang paling dekat dengannya adalah perusahaan yang ia bangun sejak tahun 1943. Masih Perang Dunia Kedua ya. Perusahaan retail furniture terbesar abad ke-21. Yes, IKEA. Ingvar Kamprad ini merupakan founder dari IKEA. Dan pada video kali ini kita akan bahas apa saja legasi yang ditinggalkan Ingvar Kamprad ini dan bagaimana perjalanan mewujudkan IKEA sebagai top 100 most valuable global brands pada tahun 2022. Ya. Menurut Millward Brown Optimers. Ya, itu yang melakukan penelitian, yang melakukan riset ya. Nah, saya masih ingat benar ya. Pertama kali saya ke IKEA, saya berkata, dan ini gudang tapi nyaman, luas dan menyenangkan. Belanja tidak seperti sedang belanja, seperti jalan-jalan gitu. IKEA sendiri pertama kali masuk ke Indonesia itu pada Oktober 2014. Ya, tapi nyatanya perjalanan IKEA sudah dimulai beberapa dekade sebelumnya. Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. IKEA didirikan saat Ingvar Kamprad ini berusia 17 tahun. Masih muda, jiwa bisnisnya sudah muncul ya. Kala itu, bisnis IKEA sangat berbeda seperti yang sekarang kita ketahui. IKEA baru menjual furniture itu 5 tahun setelah berdiri. Ya, jadi sekitar tahun 1948. Melalui IKEA, Ingvar Kamprad ini mulai menjual furniture yang murah. Karena yang banyak dijual di pasaran waktu itu harganya mahal. Harga mahal karena memang waktu itu jalur produksi dan pengiriman yang belum efisien seperti saat ini. Ya. Tapi Ingvar Kamprad mikir kok mahal-mahal amat furniture ini gitu ya. Maka sejak berdiri tentu banyak penghargaan yang telah didapatkan oleh IKEA ini di berbagai negara. Ya. Saya pribadi sebagai orang yang suka furniture ya, sangat takjub ya saat pertama kali datang ke store ini. Ini sebenarnya saya itu bingung, ini sebenarnya store atau gudang atau apa gitu ya. Karena memang mereka meminta kita sebagai pembeli untuk mengambil sendiri tuh barang-barang yang ingin dibeli. Padahal bukan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari lah. Ngambilnya mana? Di gudangnya. Tapi gudangnya nyaman ya. Dan secara alurnya pun kita diarahkan untuk ke gudangnya satu persatu ya,
dan baru sampai ke kasir. Ya. Nah, pengalaman yang sangat baru untuk bisnis ini pada waktu IKEA ini muncul. Bahkan hingga saat ini, kalau saya dan istri jenuh dengan aktivitas pekerjaan, salah satu refleksinya adalah, yuk IKEA, yuk ke IKEA. Itu karena kesana Selasa bukan mau belanja, tapi kita mau jalan-jalan, melihat riasan furniture yang baru, yang kemudian kadang-kadang ada yang bisa kita bawa pulang untuk kemudian pas dengan rumah kita. Nah, kesuksesan IKEA tentu tidak bisa terlepas dari foundernya, Ingvar Kamprad. Ya. Nama IKEA sendiri sebenarnya adalah akronim dari nama depannya, IKA ya. Dan kemudian ditambah Elmtard dan Agunard ya. Itu nama pertanian di desa tempat ia tinggal, di tempat ia dibesarkan ya. Dan memang ya dia ini passion banget untuk menjalankan bisnis ini gitu ya. Ya. Dan ia memulainya dengan menjual apa tuh? Pensil dan korek api dalam jumlah besar. Ya, mutunya dari dulu adalah Pak, lebih baik menjual 600 kursi dengan harga murah dibandingkan 60 kursi dengan harga mahal. Ini pun diterapkan saat menjalankan bisnis IKEA. Salah satu value yang dijunjungnya adalah cost consciousness ya. Jadi bagaimana supaya murah ya. Dan salah satunya diimplementasikan dengan membangun toko IKEA di pinggir kota, bukan di pusat kota ya. Tentu harga sewanya, harga tanahnya masih murah ya kalau di luar kota. Walaupun luar kota, saya rela kok pergi ke sana bersama istri ya. Nah, Ingvar sejak kecil tidak terlalu bersinar dalam pelajaran sekolahnya. Gurunya mengenal Ingvar ini sebagai sosok yang tekun sih, walaupun dia nggak terlalu pinter ya. Punya semangat yang tinggi. Ya. Ia mengalami disleksia, yaitu gangguan saraf di batang otaknya yang menyebabkan dia itu sulit membaca, mengeja, dan menulis. Tapi dia juga lemah dengan numerik ya. Hitung-hitungan dia lemah. Jadi dia pun tidak memberikan penamaan produk IKEA dengan kode angka. Pusing dia. Ya. Ia justru menyederhanakan dengan memberi penamaan dari kata-kata Swedia yang familiar. Ya. Nah, menariknya kata-kata yang menurut kita asing ini ternyata memiliki sistem yang out of the box. Ya. Setiap kategori produk diberi jenis nama tertentu. Misalnya furniture yang di luar ruangan diberi nama pulau-pulau di Skandinavia, ya, sehingga mudah diingat oleh sang founder. Ya. Jadi kemungkinan si Ingvar Kamprad ini salah menyebut nama produk akan sangat kecil karena itu disebutkan pulau-pulau bukan angka-angka gitu ya. Dan membersamai perjalanan IKEA hingga tutup usia tentu bukan hal mudah. Sejak satu toko di Swedia hingga tahun 2022 itu setidaknya kalau nggak salah ada 460 toko di 63 negara. Ya. Ingvar ya sangat menekankan fundamental dari leadership yang ia gunakan yaitu love, cinta, perasaan kepedulian yang tulus datangnya dari lubuk hati terdalam katanya. Maka tidak heran ya, menurut Global Employee Engagement Study ya tahun 2021 79% karyawan IKEA mengaku nyaman bekerja di sana. Suatu angka yang fantastis ya, 79 sampai 80% ya itu engage dengan IKEA, bangga bekerja di IKEA. Walaupun saat ini Ingvar telah pergi ya, telah tiada, namun legacy yang ia tinggalkan melalui spirit IKEA tentu memberikan banyak pembelajaran untuk kita yang ditinggalkan. Secara revenue, perusahaan ini mungkin masih belum setara dengan perusahaan besar seperti Coca-Cola, Google, Amazon, Tesla, dan sebagainya. Tapi apabila kita melihat bagaimana Ingvar Kamprad ini membangun brand, ya, hingga 90% masyarakat Amerika Serikat mengenal IKEA. Sehingga IKEA menjadi perusahaan retail furniture terbesar, tentu menyimpan banyak pembelajaran dari beliau. Ya. Menurut saya setidaknya ada 3 sih. Pembelajaran yang saya dapatkan dari sosok Ingvar Kamprad ini. Ya.
dalam memimpin bisnisnya, dalam mengembangkan IKEA selama hampir 75 tahun, ya hampir seusia dengan Indonesia. Ya, ketika dia membangun IKEA ini, ya ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. Ya, apa kira-kira? Yang pertama itu visi yang jelas, berani dan memberikan benefit, manfaat. Ya, saat ini yang menjadi visi IKEA selama puluhan tahun ialah to create a better everyday life for the money people. Sebuah ambisi yang humble, ya, dari seorang Ingvar Kamprad, di mana rumah menjadi tempat seseorang memulai hidupnya nyaman. Ya. Desain-desain dan fungsi kian hari memudahkan dan memberi kenyamanan kepada customer menjadi salah satu daya tarik produk IKEA. Dan menurut studi, orang-orang yang bekerja di IKEA benar-benar percaya bahwa apa? Mereka bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih happy, bukan untuk IKEA. Jadi mereka bekerja bukan untuk IKEA, tapi untuk masyarakat yang lebih baik. Keren ya. Nyatanya, visi ini bukan hanya menggambarkan IKEA, tapi Ingvar Kamprad itu sendiri. Memang orangnya selalu ingin care terhadap orang lain, love, 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 cinta, cinta, cinta. Dia pernah menjadi orang terkaya nomor 8 menurut Bloomberg, ya, pada tahun 2015. Ya. Setahun setelahnya, ia transfer aset miliknya ke anak-anaknya dan hilang title orang terkaya itu. Ia justru menganut prinsip hidup itu frugal living atau gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran. Ia mengendarai mobil tua Volvo 240 selama 2 dekade, bukan Rubicon. Ia selalu memilih pesawat kelas standar saat melakukan travel, ya, tidak ragu menggunakan bis, ya, kendaraan umum dan banyak barangnya yang dibeli dari pasar loak. Ya, jadi bukan cuma dia meminta perusahaan untuk melakukan cost efisiensi, tapi ia sebagai individu juga menerapkan menerapkan efisiensi dalam keseharian. Ya. Nggak pernah main motor gede, moge gitu ya, nggak pamer kekayaan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah pribadi yang hangat dan sederhana. Ya, menurut karyawannya, Ingvar tidak pernah membahas untuk jadi pribadi yang untuk menjadi pribadi yang menonjol gitu. Dia ingin menjadi orang yang otentik, ya, sederhana, ya. Dan dia juga menunjukkan keseharian dalam kantornya itu ya manusia biasa, ya. Kadang-kadang emosinya dikeluarkan ketika dia marah juga, ya. Dan ia selalu merangkul karyawannya setelah dimarah, ya. Jadi di IKEA semua orang dapat memanggil nama depan siapa saja, makan di kantin yang sama serta mengenakan pakaian casual. Ingvar Kamprad ya berusaha mengeliminasi semua status, simbol, dan membangun hubungan yang dilandaskan kepercayaan satu dengan yang lain, disertai dengan cinta. Jadi cinta, trust itu yang diajarkan sama Ingvar Kamprad ini. Yang ketiga, tidak ragu untuk berbeda. Konsep yang diusung IKEA, baik dari sisi produk, bagaimanapun di packing, sangat menarik sehingga audiens ini dapat experience, ya. Sudah gitu cost efisiensinya terjadi, ya. Layout tokonya juga menarik, hingga bagaimana membangun brandnya menjadi studi yang sangat menarik banyak pihak, ya. Di bangku-bangku kuliah juga banyak muncul. Kalau saya browsing banyak sekali studi-studi karena memang konsepnya berbeda dengan yang lain. Menarik gitu ya. Ya, dan buat Ingvar Kamprad, ya selalu ada kesalahan yang terjadi dalam prosesnya. Tapi kesalahan itu sebetulnya adalah privilege untuk manusia bisa menemukan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau Anda mau hidup lebih baik, biasa itu salah. Jangan diungkit-ungkit kesalahan itu. Dan itu juga terjadi di IKEA. Ya, kadang-kadang ada kesalahan dan itu diakomodir oleh Ingvar Kamprad. Spirit Ingvar Kamprad untuk memberikan kehidupan sehari-hari yang lebih baik ke sebanyak-banyaknya orang telah menjadi motor penggerak IKEA hingga detik ini. Termasuk saya
istri saya dan keluarga saya. Dan saat membaca profil tentang beliau, ya, saya semakin terkagum-kagum dengan Ingvar Kamprad ini. Ya, Ingvar Kamprad adalah orang di balik kesuksesan IKEA. Kira-kira, apakah Anda juga menjadi sosok yang menjadi kesuksesan tim Anda? Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus berkomitmen menjadi sosok yang menentukan keberhasilan tim atau bisnis Anda. Sukses mulia untuk kita semua.